Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuk objek wisata Taman Panorama dan Lubang Jepang. Sebelum kita masuk, kita akan dipandu oleh guide yang menemani perjalanan kita di dalam Lubang Jepang. Selamat menyaksikan. Jadi ini bang, ini bentuk dalam Lubang Jepang. Panjang Lubang Jepang keseluruhannya ada 1470 meter. Dilengkapi dalam 21 kamar-kamar, 42 persimpangan, sifatnya nyambung semua, connect semua. Awal start nanti di sini, turun tangga sampai di sini, jumlah anak tangga nanti ada turunnya ada 132 anak tangga. Habis tangga dalamnya datar, udah flat semua, nggak ada tangga lagi. Jadi di dalam Lubang Jepang bisa lihat nanti ada 6 gudang senjata atau ruang amunisi, 2 buah ruang makan Musa atau para bijak paksa yang bikin Lubang Jepang ini, 1 buah ruang sidang, 12 lain sebagai tempat tidur tentara Jepang atau barak militer, 2 pintu pelarian tembus ke pinggang jurang 70 meter ke bawah langsung ke aliran sungai Ngaresiano. Ini ada penjara, dapur, pintu penyergapan, pintu utama, pintu penghubung. Jadi nanti kalau abang kakak masuk, di sini ada pemandu yang antar. Fungsi pemandu nunjukin jalan, sambil cerita story dari awal sampai akhir pembuatan Lubang Jepang. Jarak tempuh dipersingkat 300 sampai 400 meter dan jalani udah lihat semua terowongan dalam Lubang Jepang ini 15 menit sampai 20 menit lama bisa keluar sini, bisa tembus ke jalan raya. Jadi nggak harus nanjak tangga sini lagi. Bisa tembus jalan raya. Jadi kalau masuk ada pemandu nanti yang antar. Silakan kalau mau masuk foto dulu di sini karena nanti keluarnya jalan raya. Itu Ayo kita turun. Silakan yang mau gabung karena pemandunya nggak ada lagi. Berapa panjangnya? 1470 meter keseluruhan. 1470 meter 70 meter kedalaman dalam Lubang Jepang. Sebelum turun ke bawah, perkenalan diri saya dulu, nama saya Ilham. Jumlah anak tangga kita turunnya ada 130 anak tangga. Kalau kepanjangan dari atas tangga sampai bawah tangga ada 64 meter. Jadi ini yang dilihat sekarang ini bukan bentuk Lubang Jepang yang originalnya. Ini udah diinovasi oleh pemerintah tahun 2004. Jadi abang sama kakak bisa lihat di bawah nanti bentuk original Lubang Jepang yang belum diinovasi oleh pemerintah. Lubang Jepang ini dibikin Jepang dulunya bukan tempat berperang, jelaskan tempat persembunyian atau tempat benteng pertahanan Jepang. Tapi yang membuat Lubang Jepang bukan orang Jepang, jelaskan orang Indonesia dikerja paksa Jepang dinamakan Romusa. Bukan orang daerah sini, jelaskan tuh orang Jawa, Kalimantan dan Sulawesi yang bikin Lubang Jepang ini. Masalahnya abang kakak pemikiran Lubang Jepang ini secara tersembunyi nggak ada masyarakat sini mengetahui. Makanya di bawah di daerah lain yang bikin Lubang Jepang ini. Jadi ini abang kakak bisa lihat dari sini sampai atas sana dulunya bukan sebesar ini, jelaskan sebesar ban mobil truk dulunya kecil. Jadi ini abang kakak bisa lihat kalau ini udah dikorek ulang bentuknya akan bulat. Kayak ini bentuk aslinya peta atau persegi. Kalau lama pembikinan Lubang Jepangnya ada 2 tahun 8 bulan dari tahun 1942 sampai 1945. Ditemui Lubang Jepang ini tahun 1946, 1 tahun setelah kemerdekaan baru ditemui Lubang Jepang ini. Yuk, kita jalan. Iya, kata rakyat tuh pakai Jadi abang kakak, Lubang Jepang ini dibikin Jepang dulunya bukan tempat berperang, melihatkan tempat persembunyian atau tempat benteng pertahanan Jepang. Tapi yang membuat Lubang Jepang ini bukan orang Jepang, jelaskan orang Indonesia dikerja paksa Jepang dinamakan Romusa.
bukan orang daerah sini, melainkan tuh orang Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi yang bikin logo Jepang ini. Bukan orang apa? Masalahnya dia bikin lubang ini secara tersembunyi, nggak ada masyarakat sini mengetahui. Itu makanya di bawah ada lain yang bikin lubang Jepang ini. Pak, dalam jadi koyo. Kita sudah Di jalan sampai di atas gua nggak ada tanda lagi. desa paling bawah. Lihat aja. Ini ruang amunisi. Ya. Di sini. Cuma ini aja, yang lain nggak ada lagi. Jadi ruangan ini masih original. Masih. Selebihnya sudah direnovasi nih. Ruang amunisi. Semakin kita ke dalam semakin sejuk aja, semakin jadi ini kita berhenti di sini. Ini abang kakak bisa lihat ini bukan tinggi original lubang Jepang. Tinggi original lubang Jepangnya ada 1,80 meter. Kalau sekarang ada 2 meter. Jalan pun yang dilihat sekarang nggak asli lagi. Ini dulu jalan bergelombang. Kalau sekarang dari perbarui dikasih Papimbro oleh pemerintah di sini. Jadi ini abang kakak bisa lihat dari sini sampai ujung sana ada 7 terowongan. Yang kanan kita ini ada 6, gunanya bagi Jepang, dulunya tempat ruang amunisi. Yang kiri kita ada 1, gunanya bagi Jepang, dulunya tempat pintu pelarian. Ini rumus yang pertama, tempat meletakkan senjata Jepang atau peluru Jepang yang bentuk original lubang Jepang yang belum direnovasi oleh pemerintah. Tingginya pun original di atas sana, jalannya pun kayak gitu, dulunya bergelombang. Jadi pun yang abang sama kakak lihat sekarang di ujung sana lampu terakhir bukan buntu atau mentok, kita ke kiri nembus ruang misi yang selanjutnya. Jadi dalam lubang Jepang connecting koridor semua, nyambung semua seperti labirin. Jadi kemana kita pergi berhubungan semua. Jadi ini abang kakak kita sudah tadi kan ada 6 ruang amunisi. Ini ruang misi yang kedua, tempat meletakkan senjata Jepang atau peluru Jepang juga. Tapi yang dilihat sekarang di dalam ini nggak asli lagi, udah renovasi oleh pemerintah di sini. Pemerintah di sini akan merencanakan membuat mini teater di sini, bioskop mini, untuk menerangkan sejarah lubang Jepang dari awal sampai akhir pembuatan. Tapi kapan selesai tidak diketahui karena lubang Jepang ini lagi terhenti renovasinya semenjak COVID kemarin. Jadi kapan dilanjutnya tidak diketahui. Sana langsung tembus ke pinggang Jurang Ngaresiano, 70 meter ke bawah langsung ke aliran sungai Ngaresiano, 70 meter ke bawah. Digunakan Jepang sebagai tempat pintu pelarian. Kalau seakan-akan Jepang dikepung, Jepang melarikan diri di sini, dia turun ke bawah menggunakan akar-akar kayu atau harakiri dulunya. Harakiri bunuh diri, daripada dia kena tangkap dia malu, lebih baik dia bunuh diri pada kena tangkap. 70 meter ke bawah langsung ke aliran sungai Ngaresiano. Ruang amunisi. Ini abang kakak, ini room yang keempat, fungsinya sama, tapi yang dilihat sekarang kaca-kaca nggak asli lagi, udah renovasian. Pemerintah sini akan merencanakan membuat miniatur kecil di dalam sana. Ini fungsi sama, kita jalan yang kelimanya. Ruang amunisi yang Jadi ini keenam. room terakhir yang keenamnya. Dia akan datang room amunisi yang terakhir. Jadi kita pergi di sini. Jadi ini abang kakak, sekarang kita berada di sentral lubang Jepang atau di pusat lubang Jepang. Atas kita bukan taman panorama lagi, melainkan 40 meter ke atas sudah jalan raya, 40 meter ke atas. Ketebalan kita dari lantai sampai ke atas 42 meter. Jadi ini abang kakak bisa lihat dari ujung sana sampai ujung sana masih ada 15 terowongan lagi. Digunakan Jepang dulunya ada 2 tempat makan rumusa atau para pijak paksa, 1 borong sidang, 12 lain sebagai tempat tidur tentara Jepang atau barak militer.
sebelah kanan dan kiri kita ini digunakan Jepang dulunya tempat makan para pekerja paksa termusa. Para pekerja paksa termusa dulunya juga dikasih makan tapi cuma 1 hari sekali. Berbentuk nasi bubur atau ubian terus. Jadi para pekerja paksa termusa dulunya meninggal banyak bukan kena bunuh, belaskan banyak meninggal kelaparan karena tidak seimbang yang apa dia kerjakan. Kita lihat penjaranya di sana. Kita lihat penjara di sana. Ini ya papi. Digunakan Jepang sebagai tempat ruang sidang dulunya. Diameternya lebih lebar daripada yang lain. Original cuma dilapis dengan semen aja, nggak originalnya. Lanjut ke sana. Sudah, boleh. Berarti kalau pulang yang kita lihat sekarang, ini abang kakak lihat di sebelah kanan kita ini dari sini sampai ke ujung sana digunakan Jepang sebagai tempat tidur tentara Jepang atau barak militer. Tempat tidur tentara Jepang dulunya terbuat dari bambu karena udara ada lama banyak ini lembab terjadilah pelabuhan terbuang sekarang. Jadi ini kita bisa lihat sini yang dilihat sekarang di dalam ini nggak asli lagi udah renovasi oleh pemerintah di sini. Nggak ada. Nah ini aja. Ini tempat tidur tentara Jepang atau barak militer juga, tapi di dalam ini nggak asli lagi udah renovasian. Pemerintah sini akan rencanakan membuat museumnya di sini. Tempat tidur tentara Jepang atau barak militer juga. Itu di penjara. Jadi ini abang kakak ujung sana Aresiano digunakan sebagai tempat pintu pelarian kedua. Yang pertama tadi kan di atas, itu yang kedua. Jadi ke sini. Pelarian. Kanan. Yang kita jalani tadi tidak ada ditemui genangan air sedikit pun. Dalam penjara. Itu tapi ada keluaran di sana. Jadi ini abang kakak, ini sekaliannya ada penjara, tapi pagar nggak asli lagi. Dulu pagar terbuat dari bambu, diliti lorotan dulunya. Penjara dulunya panjang, berbentuk L arah ke kanan, karena pemerintah menambah tinggi lubang Jepang, sementara pasir tumpuk di situ. Jadi sekarang udah pendek penjaranya. Guna penjara bagi orang Jepang dulunya, tempat para pekerja paksa, terumusan pemalas, tumbuh bangkang yang nggak sanggup bekerja, dia akan disisa di penjara sini, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sesudah disisa di penjara sini sampai meninggal, bukan dia kubur, bilaskan langsung dia buang ke lubang pembuang mayat. Jadi ini yang dilihat sekarang ada tulisan dapur itu buat tipuan buat kampung Plase. Rapat di depannya bang, biar di belakang bisa lihat juga. Jadi ini abang kakak, seperti yang saya bilang tadi, bagi para pekerja pasang disisa di penjara tadi sampai meninggal, bukan dia kubur, biaskan dia bawa ke sini, dia langsung dibuang ke lubang kecil ini, langsung tembus ke aliran sungai Aresiano. Dulu lubang besar karena dana kecil yang terjatuh diperkecil oleh pemerintah di sini. Jadi ini bisa lihat juga nih ada pintu pengintaian. Pintu pengintaian ini digunakan Jepang dulunya. Kan di bawah sini ada perkampungan Aresiano. Para petani perkampungan Aresiano yang mau menjual hasil panennya di kota atau berdagang di kota, dia intai di sini untuk merampas hasil panen petani itu. Sesudah diintainya para petani dari sini, dia sergap di sana atau dia tangkap di sana. Di sini cuma diintainya aja. Jadi abang kakak bisa beli di sini, kelihatan ada cahaya sinar matahari di atas sana. Di sini yang kelihatan. Ini ruang penyegrap. Nah berarti di sini. Jadi ini abang kakak, ini bisa lihat ini ada pintu penyergapan. Kenapa disebut pintu penyergapan? Di dapur pintu pengintaian. Kan diintai para petani dari dapur tadi. Dia ditangkap di sini atau disergapnya di sini. Itu perintahnya nah. Tembok sayuran tadi. Ya. Nah, itu nanti itu yang keluar sana. Kita ke kiri terus jalan raya juga ya. Kita kanan sampai Robinson pertama tadi. Oh, jadi ini abang kakak kita keluar sini yang langsung tembus ke jalan raya. Jadi sebelum kita keluar ini yang dinamakan pintu utama. Kenapa disebut pintu utama? Awal start pertama pembikinan lubang Jepang dari sini. Awal start pertama dia bikin lubang ini. Bukan tempat kita turun tangga tadi. Kalau tempat kita turun tangga tadi udah ending, udah terakhir. Di sini awal start pertama pembikinannya.
Di dalam lubang Jepang ini juga ada dua misteri atau teka-teki yang belum diketahui sampai sekarang. Yang pertama, berapa jumlah para pekerja paksa termusa yang meninggal dalam lubang Jepang ini. Lama pembikinan lubang Jepang 2 tahun 8 bulan. Pembikinan lubang Jepang menggunakan alat manual berupa cangkul, linggis, dan pahat daunnya. Jadi tidak diketahui berapa meninggal. Mungkin puluhan ribu yang meninggal. Jadi yang kedua, di mana dia buang hasil galian tanah lubang Jepang ini. Sedangkan kita aja kan di lubang 1 meter udah banyak tumpukan tanahnya. Apalagi ini waktu awal ditemuin 5,5 kilo. Kalau dia buang ke pinggang jurang Arisianok tadi, pasti bisa timbul bukti kecil untuk masyarakat sini mengetahui. Jadi dua misteri itu tidak diketahui sampai sekarang. Kita keluar di sini. Kalau nggak dari sini, jadi ini abang kakak, ini bisa lihat di sebelah kiri dan kanan kita masih lagi. Kiri pemerintah akan merencanakan membuat musola, sebelah kanan toiletnya. Jadi nggak asli lagi. Jadi sebelum kita keluar nih abang kakak keluar sini, kita kalau sanggup naik tangga, kita naik tangga sebelah kanan langsung tembus ke Taman Panorama. Kita kalau nggak sanggup saya mau beli di sini. Jadi Terima kasih, demikian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bisa subscribe.